Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya dengan Saskia Idis, yang dimana pada video kali ini, yaitu video part 8, kami disuruh untuk membuat tugas UAS untuk mata kuliah dari ekonomi syariah, yang dimana untuk materi pada video kali ini yaitu kami akan membahas dari sejak pertemuan part 1 sampai dengan part 7 kemarin. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, karena Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya Bank Syariah Reksa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia, hasil dari gabungan atau merger 3 bank plat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah di Indonesia menjadi tongkat sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan Bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Nah, selanjutnya apa itu perbankan syariah? Nah, bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem kemudian digunakan pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya. Nah, perbankan syariah yang dijalankan. Selanjutnya ada proses berdirinya perbankan syariah. Mengutip Lama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, inisiatif perbankan Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung atau Bait Al-Tawil Salman atau ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Nah, tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 8-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokaria bunga bank dan perbankan di Ciasura, Bogor, Jawa Timur. Hasil lokarianya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-4 MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang berkaitan. Bank syariah kian memajur. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur, penunjangan perangkat regulasi dan sistem pengawasan kesadaran, serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional per Juni 2015. Industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dikelola oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai 273,49 triliun
dengan pangsa pasar 4,61%. Khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga atau BUS dan UUS masing-masing sebesar 201,39 triliun, 85,41 triliun, dan 110,5 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia atau Bank BI ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Selanjutnya, perbankan syariah kini. Nah, OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta dan perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019 telah sampai pada masa akhir untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode tahun 2022 sampai tahun 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 maupun kebijakan internal OJK, yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pembangunan Perbankan Indonesia. Sebagai bagian dari RP21, roadmap ini merupakan langkah strategi OJK dalam menyelaraskan arah pembangunan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akseleritas proses pengembangan dengan membawa 3 arah pengembangan, terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem Indonesia syariah, serta penguatan peran perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia atau roadmap ini merupakan langkah strategi OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Nah, tahun 2021 lahirnya bank terbesar di Indonesia. Nah, alhamdulillah Indonesia kini mempunyai bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI, sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI ini adalah hasil merger atau pembangunan 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah Terbuka atau BRIS, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar 145,7 triliun, sedangkan modal intinya yaitu 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7. Prinsip dasar Bank Syariah adalah menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama yaitu larangan riba atau bunga. Bank Syariah melarang penggunaan riba atau bunga karena dianggap eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, bank menggunakan mekanisme bagi hasil, margin keuntungan, atau fee ijra. Yang kedua yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Mudharabah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Musyarakah yaitu kemitraan bisnis
di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi atau kesepakatan. Yang ketiga yaitu ada larangan riba atau ketidakpastian dan masir atau perjudian. Bank syariah menghindari transaksi yang spekulatif, tidak jelas atau mengandung resiko yang tidak dapat dihitung atau garang. Juga dilarang terlibat dalam kegiatan yang menyerupai perjudian atau masir. Yang keempat, transaksi halal. Nah, seluruh kegiatan perbankan harus berlandaskan pada aktivitas ekonomi yang halal, baik dari jenis usaha maupun produknya. Misalnya, bank syariah tidak akan menandai usaha yang terlibat dalam minuman keras, perjudian, atau aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kelima ada prinsip adil dan transparan. Bank syariah menekankan keadilan yang dalam semua transaksinya. Kontrak dan akad harus jelas, transparan, dan dipahami oleh semua pihak. Yang keenam ada zakat dan keberlanjutan sosial. Bank syariah mendukung sistem ekonomi yang berdayakan masyarakat, termasuk alokasi dana atau zakat, infak, dan sedekah, serta memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip-prinsip ini, bank syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Selanjutnya itu ada tantangan dan peluang yang dihadapi dalam regulasi perbankan syariah. Nah, tantangan regulasi perbankan syariah yaitu yang pertama ada keterbatasan harmonisasi regulasi. Regulasi perbankan syariah seringkali masih mengacu pada kerangka perbankan konvensional. Padahal, perbankan syariah memiliki karakter khusus seperti larangan riba dan mekanisme akad yang berbeda. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman dan SDM ahli. Masih terbatas jumlah ahli dalam hukum syariah dan ekonomi Islam, maupun implementasi regulasi keadaan tidak optimal. Regulasi juga membutuhkan pelatihan khusus terkait prinsip syariah. Yang ketiga ada kompleksitas akad syariah. Perbedaan jenis akad dalam produk perbankan syariah memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang terkadang menambah beban administratif. Yang keempat ada persaingan dengan perbankan konvensional. Nah, dalam beberapa kasus, regulasi dirancang masih belum mampu mendukung daya saing perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Misalnya dalam hal fleksibilitas produk atau insentif pajak. Yang kelima ada kesadaran masyarakat yang rendah. Nah, banyak masyarakat yang belum memahami prinsip syariah, sehingga pengguna produk perbankan syariah belum maksimal. Hal ini membutuhkan dukungan regulasi dan regulasi untuk edukasi. Dan selanjutnya peluang regulasi perbankan syariah. Yang pertama itu ada dukungan pemerintah dan otoritas keuangan. Di banyak negara termasuk Indonesia, pemerintah mulai menunjukkan komitmen yang kuat, mulai undang-undang inisiatif pajak dan dukungan regulasi bagi pengembangan perbankan syariah. Yang kedua ada pasar yang potensial. Nah, dengan mayoritas penduduk muslim di negara-negara tertentu, terdapat pemerintah besar untuk layanan keuangan berbasis syariah, sehingga regulasi yang mendukung akan mendorong pengembangan pasar Indonesia. Yang ketiga ada standarisasi internasional. Upaya standarisasi dari organisasi seperti AAOIFI atau Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institution dan IFSB dapat membantu memperkuat integrasi perbankan syariah ke pasar global. Yang keempat, kesadaran ekonomi berbasis etika. Tren global terhadap ekonomi berbasis nilai membuka peluang perbankan syariah untuk diakui sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi, tantangan utama perbankan syariah terletak pada penyesuaian kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengorbankan efisiensi. Di sisi lain, peluang besar muncul dari tingginya permintaan pasar, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah. Dengan regulasi yang tepat, perbankan syariah berpotensi berkembang pesat sebagai alternatif keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pesaing antara bank syariah dan bank konvensional mencerminkan kompetisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang menentukan daya tariknya di pasar.
Berikut adalah analisis. Yang pertama yaitu keunggulan bank syariah berbasis prinsip syariah. Nah, bank syariah menawarkan produk yang sesuai dengan hukum Islam seperti larangan riba, dahar, dan masyir. Ini menarik bagi masyarakat muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya itu bagi hasil yang transparan. Pendekatan berbasis bagi hasil memberikan alternatif bagi nasabah yang tidak nyaman dengan sistem bunga. Yang selanjutnya ada fokus pada sektor real. Bank syariah cenderung mendukung sektor real dengan pembiayaan berbasis aset yang mendorong stabilitas ekonomi. Dan selanjutnya etika keuangan. Bank syariah sering dipandang lebih etis karena menghindari pembiayaan pada sektor-sektor tidak halal, misalnya perjudian, alkohol, dan atau senjata. Dan selanjutnya itu keunggulan bank konvensional. Nah, fleksibilitas produk. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dengan struktur sederhana yang sering lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selanjutnya ada skala besar dan infrastruktur luas. Nah, bank konvensional biasanya memiliki jaringan yang lebih besar, modal kuat, dan teknologi lebih maju. Seringkali dapat melayani nasabah lebih efisien. Yang selanjutnya, biaya dan suku bunga kompetitif. Sistem suku bunga meningkatkan bank konvensional memberikan layanan kredit dan dengan penyesuaian risiko yang fleksibel. Yang selanjutnya ada inovasi teknologi lebih cepat. Bank konvensional lebih gesit dalam mengadopsi fintech atau layanan digital banking yang canggih. Yang ketiga ada tantangan bagi bank syariah. Nah, di sini itu ada kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, sehingga cenderung memilih bank konvensional. Selanjutnya, infrastruktur dan skala lebih kecil. Bank syariah seringkali dalam hal jumlah kota cabang, modal, dan jangkauan teknologi dibandingkan dengan konvensional. Dan selanjutnya ada perbedaan tarif dan akad yang rumit. Nah, biaya layanan bank syariah kadang lebih tinggi karena sistem akad yang kompleks dan pengawasan kepatuhan syariah. Yang selanjutnya ada kompetensi pasar global. Bank syariah sulit bersaing di pasar internasional jika belum menerapkan standarisasi global secara penuh. Nah, yang keempat ada tantangan bagi bank konvensional. Nah, itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tuntutan keuangan berbasis etika. Kesadaran masyarakat tentang keuangan berbasis nilai mendorong pemeliharaan di bank syariah atau institusi ethical banking. Yang selanjutnya ada pasar muslim yang tumbuh pesat. Bank syariah semakin menjadi pilihan di kalangan mayoritas muslim karena prinsip halal yang ditawarkannya. Yang selanjutnya ada krisis keuangan dan sistem bunga. Sistem bunga rentan terhadap volatilitas ekonomi, terutama selama krisis, sehingga masyarakat mencari alternatif keuangan lebih stabil seperti sistem bagi hasil di bank syariah. Yang kelima ada prospek dan sinergi. Nah, yang itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada kolaborasi dan koordinasi. Di masa depan, bank syariah dan konvensional dapat membangun produk yang menawarkan prinsip syariah dengan fleksibel teknologi konvensional. Yang selanjutnya ada peningkatan teknologi dan digitalisasi. Bank syariah yang berinvestasi dalam teknologi dapat meningkatkan daya saing dengan memberikan layanan lebih efisien dan modern. Yang selanjutnya itu ada peluang pasar atau niche. Bank syariah bisa memfokuskan produk untuk target muslim, sedangkan bank konvensional melayani pasar umum. Jadi bank syariah dan bank konvensional bersaing dalam memenuhi kebutuhan nasabah, namun menambahkan nilai yang berbeda. Bank konvensional memiliki keunggulannya pada skala yang fleksibilitas, sementara bank syariah unggul pada aspek etika dan kepatuhan prinsip agama. Sinergi antara keduanya seperti kolaborasi teknologi dan edukasi keuangan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi finansial atau fintech teknologi ya. Nah, menghindari peluang besar untuk merevolusi sektor keuangan. Berikut adalah peluang utama yang ditawarkan. Yang pertama ada peningkatan akses keuangan. Nah,
Fintech merupakan kemungkinan layanan keuangan menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan tradisional. Contoh, e-wallet seperti GoPay atau OVO memudahkan transaksi bagi masyarakat tanpa rekening bank. Yang kedua, efisiensi operasional dan biaya. Otomasi proses seperti pengajuan pinjaman, pembayaran, dan pencatatan transaksi dapat memangsa biaya operasional institusi keuangan. Transaksi digital juga lebih cepat dibandingkan proses tradisional yang menggunakan dokumen fisik. Yang ketiga, integrasi dengan teknologi canggih. Fintech dapat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI untuk menganalisis data dan penilaian kredit, blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan, big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan layanan yang profesional. Yang keempat, mendorong ekosistem digital. Fintech mempermudah ekosistem digital untuk menciptakan platform terintegrasi untuk pembiayaan, pengelolaan dana, investasi, dan lainnya. Contoh, sistem pembayaran digital yang terhubung dengan e-commerce mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Yang kelima, peluang di sektor syariah. Fintech juga membuka peluang dalam teknologi finansial syariah dengan layanan seperti P2P, lending syariah, dan crowdfunding berbasis zakat atau wakaf. Ini memungkinkan nasabah mendapatkan layanan sesuai prinsip syariah serta efisiensi. Yang keenam, globalisasi layanan keuangan. Dengan fintech, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Teknologi seperti cross-border payment berbasis blockchain meminimalkan biaya transfer antar negara. Yang ketujuh, penguatan UMKM dan startup. Fintech menyediakan solusi keuangan bagi UMKM seperti pinjaman mikro dan platform e-commerce terintegrasi dengan pembayaran digital. Peluang ini mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan ekonomi lokal. Yang keempat, edukasi keuangan digital. Banyak aplikasi fintech yang menyediakan edukasi dan alat untuk membantu masyarakat mengelola keuangan. Jadi fintech menawarkan peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan, menciptakan inovasi layanan, dan mendorong efisiensi dalam industri keuangan. Dengan turutnya perkembangan teknologi seperti AI, blockchain, dan big data, fintech akan semakin menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi digital. Kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah adalah salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan inklusif ini. Namun, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah bervariasi dan tergantung pada faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tingkat pemahaman masyarakat. Pemahaman terbatas, banyak masyarakat yang masih belum memenuhi pemahaman perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Sebagian menganggap bank syariah hanya mengganti istilah bunga dan bagi hasil, tanpa memahami prinsip mendasarnya. Minimnya edukasi terkait akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijra, dan lain-lain juga menyebabkan kebingungan. Selanjutnya, kelompok yang sadar dan memilih. Ada sigma masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan berbasis syariah karena alasan keagamaan dan etika. Mereka cenderung memilih bank syariah untuk menghindari praktik riba dan mendukung transaksi halal. Yang kedua, faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat. Nah, itu adalah latar belakang agama. Masyarakat dapat memahami agama Islam yang kuat, lebih cenderung mendukung dan menggunakan layanan perbankan syariah. Yang selanjutnya ada edukasi dan literasi keuangan. Rendahnya literasi keuangan tertentu di kalangan masyarakat pedesaan membuat perbankan syariah kurang dipahami. Selanjutnya ada promosi dan sosialisasi. Kurangnya kampanye dan promosi yang efektif dari bank syariah membatasi penguatan masyarakat akan produk-produknya. Yang ketiga, preferensi terhadap perbankan syariah. Preferensi positif keuangan syariah sering dianggap lebih etis dan adil karena berbasis pada nilai-nilai keagamaan.
Kenapa masyarakat memiliki bank syariah untuk mendukung ekonomi berbasis Islam? Ada juga preferensi negatif, sebagai masyarakat menganggap bank syariah kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional, baik dari sisi produk maupun layanan. Ada pula preferensi bahwa biaya layanan di bank syariah lebih mahal. Inovasi produk perbankan syariah merupakan upaya untuk menghadiri solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Berikut adalah penjelasan berbagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Yang pertama ada produk pembiayaan, atau yang pertama itu ada mudharabah, jual beli dengan margin. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Contoh pembiayaan untuk rumah, kendaraan, atau barang modal usaha. Yang selanjutnya ada masyarakat atau kemitraan. Bank dan nasabah berkontribusi dalam modal untuk usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan promosi modal. Inovasi masyarakat mutaksikin untuk pembiayaan rumah, di mana kepemilikan bank berkurang sering angsuran nasabah. Selanjutnya ada mudharabah atau bagi hasil. Bank menyediakan modal sementara nasabah bertindak sebagai pengelolaan usaha dengan keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati. Misalnya ada kadar atau pinjaman tanpa imbalan, layanan pinjaman sosial tanpa bunga atau biaya tambahan, contoh pinjaman dan telaga haji atau keperluan mendesak. Misalnya ada ijrah atau sewa menyewa. Bank menyewa barang atau aset kepada nasabah seperti kendaraan atau alat berat dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Yang kedua ada produk penghimpunan dana. Itu ada tabungan wadiah, sistem penitipan dana tanpa bagi hasil, di mana bank menjaga dana nasabah dan memberikan bonus sukarela. Dan selanjutnya ada tabungan mudharabah. Tabungan dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah atau rasio antara bank dan nasabah. Dan selanjutnya ada deposito syariah. Nasabah menyiapkan uang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah dengan bagi hasil yang lebih kompetitif dibanding dengan tabungan biasa. Yang ketiga ada produk digital syariah. Dan itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada mobile banking syariah, aplikasi berbasis digital yang menyediakan layanan transfer, pembayaran tagihan investasi syariah, dan zakat online. Inovasinya yaitu integrasi dengan dompet digital seperti GoPay atau OVO dengan keuangan syariah. Selanjutnya itu e-wallet syariah, dompet digital yang dirancang dengan prinsip syariah untuk transaksi non-tunai. Selanjutnya ada crowdfunding syariah, platform pembiayaan seperti syariah untuk menggalangkan dana usaha kecil dan sosial dengan prinsip halal. Nah, baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, mungkin video kali ini adalah video terakhir dari saya pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, untuk itu saya Saskia Idis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.